warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi teman-teman. Di sini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 4 orang. Ada saya sendiri sebagai moderator. Nama saya Putri Istiqomah Damayanti. Lalu ada teman-teman saya, ada Teh Intan, Teh Erni, dan Teh Fitri sebagai pemateri. Di sini kita akan mendiskusikan mengenai sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE, yaitu sebuah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi dan komunikasi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nah, jadi pada era digital ini kita sebagai ASN dituntut untuk melakukan adaptasi terhadap perubahan, salah satunya layanan berbasis teknologi. Baiklah, mari kita mulai pada diskusi kali ini. Kita mulai pada pemateri pertama, yaitu Teh Fitri, yang membahas mengenai e-cohort. Kepada Teh Fitri, waktu dan tempat dipersilahkan. Iya, terima kasih untuk Teh Puput. Izin menyampaikan untuk saat ini saya akan memaparkan sedikit tentang salah satu bentuk digitalisasi sebagai contoh sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE demi tercapainya smart government tadi, yaitu e-cohort. Nah, izin memperlihatkan untuk contoh e-cohort-nya itu sendiri, yaitu ini untuk aplikasi e-cohort KIA ini sendiri adalah sebuah sistem pemantauan terintegrasi bagi ibu, bayi, dan balita yang mencakup implementasi pencatatan elektronik, pemantauan elektronik, dan pelaporan elektronik pelayanan KIA berbasis teknologi informasi. E-cohort ini sendiri juga sangat penting karena berisi informasi yang lengkap terkait dengan data dasar, catatan hasil pemeriksaan, dan pelayanan kesehatan yang diberikan dari fase ibu hamil sampai anak usia 5 tahun. Tidak hanya itu, untuk manfaat lainnya dari e-cohort ini sendiri adalah bisa diakses kapanpun dan dimanapun, karena ini bersifat mobile ya. Jadi, untuk mengakses e-cohort ini bisa kapan saja di perangkat apapun gitu, bisa lewat komputer ataupun handphone. Selanjutnya itu pencarian data bisa dilakukan lebih cepat. Contohnya kita untuk melakukan pencarian data ibu hamil. Di sini bisa langsung cari nama ibu beserta NIK-nya. Nanti akan muncul data yang dicari, seperti itu. Kemudian terdapat notifikasi biasanya bagi tenaga kesehatan ketika ibu hamil, bayi ataupun balita yang didampinginya itu memiliki tanda bahaya. Biasanya di sini ada notifikasi kalau misalnya ada yang tidak sesuai seperti itu. Nah, dari notifikasi itu kita bisa melakukan tindakan segera sehingga bisa mencegah kegawat daruratan bahkan kematian. Selanjutnya juga terdapat dashboard. Dashboard di sini berisikan untuk membantu memantau indikator khususnya pelayanan KIA dan masih banyak pelayanan lainnya. Di sini ada untuk pelayanan kesehatan usia produktif, kemudian ada pelayanan untuk lansia, dan juga ada data-data pendukung lainnya seperti data fasilitas kesehatan berupa data posyandu dan data tenaga kesehatan berupa data karir kesehatan seperti itu. Kemudian juga untuk e-cohort ini sendiri bisa membuat jaminan persalinan ya, biasanya nanti didaftarkan oleh bidan desanya untuk diajukan sebagai nanti membantu untuk ketika ingin bersalin gitu untuk ibu-ibu hamil. Biasanya diajukan dari trimester awal, trimester 1 atau trimester 2 seperti itu.
Mungkin cukup sekian pemaparan mengenai e-cohort. Saya kembalikan ke Teh Puput ya, Teh Puput, mangga. Baik, Teteh, terima kasih atas pemaparan materinya. Sudah cukup jelas ya, Teh. Tapi di sini saya ingin bertanya, Ekort ini kan merupakan aplikasi ya, Teh. Kira-kira apa sih kendala dalam menggunakan Ekort ini? Mangga, Oh, Teh. iya. Baik, untuk kendalanya itu sendiri pasti, sedikit banyaknya ada ya, karena ini, aplikasi yang berbasis, elektronik, jadi, harus ada koneksi internet yang stabil untuk mengisikan e-cohort ini sendiri. Kemudian untuk, karena walaupun sudah ada e-cohort, tapi biasanya di instansi saya ini cohort manualnya juga masih, kita isi. Jadi harus punya waktu luang untuk pengisian, keduanya, baik itu cohort manual maupun e-cohort-nya, agar yang diisikan itu semuanya, lengkap gitu ya. Kemudian untuk, biasanya mungkin karena ini juga digital ya, produk digital, jadi faktor usia juga mempengaruhi, pengoperasian dan penginputan datanya gitu. Karena banyak sekali yang harus di-input, jadi untuk kalau misalnya masih muda-muda mungkin ya agak cepat, untuk beradaptasinya, tapi mungkin untuk yang udah tidak muda lagi usianya, butuh, apa namanya, bimbingan lebih lagi. Tapi kalau udah, apa namanya, udah biasa, mengisi insya Allah sih, cepat gitu. Seperti itu Teh Puput. Baik, terima kasih Teteh. Berarti dapat disimpulkan bahwa kalau misalkan KORT ini adalah sistem pemantauan ibu, bayi, dan balita berbasis teknologi ya. Terus untuk kendalanya tersebut ada dari apa internet yang harus stabil, lalu dari waktu luang karena ini tidak hanya mengisi e-KORT saja, tapi KORT secara manual juga harus tetap diisi dengan lengkap ya Teh. Dan yang terakhir, dari segi usia, mungkin karena, faktor sering mencoba ya, Teh, ya. Kalau misalkan sering mencoba insya Allah nanti juga akan, bisa. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi? Jika tidak, kita pada materi selanjutnya, yaitu Teh Intan, yang membahas tentang Sisrut. Kepada Teh Intan dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Intan Putri. Di sini saya akan menerangkan mengenai SISRUT atau Sistem Informasi dan Sistem Rujukan Digital adalah teknologi informasi berbasis internet yang dapat menggabungkan data pasien dari tingkat layanan lebih rendah ke tingkat layanan lebih tinggi atau sederajat secara horizontal maupun vertikal dengan tujuan untuk mempermudah dan mempercepat proses rujukan. Sisrut ini awalnya dikembangkan oleh RSUP Dr. Wahidin, kini telah diambil alih oleh Dirjen Pelayanan Kesehatan untuk diterapkan secara nasional. Sistem rujukan ini untuk merujuk pasien ya tadi dari rumah sakit ataupun puskesmas ke yang lebih tinggi. Fungsinya, informasi rujukan terkait kejelasan pasien diterima untuk informasi data medik pasien, mempermudah tindakan selanjutnya, lalu keselamatan pasien dapat lebih ditingkatkan, konsultasi rujukan dapat membantu penanganan pasien lebih terarah, lalu visualisasi pasien antar IGD ke IGD ke ambulan dan IGD ke DPJP dapat membantu penanganan sesuai dengan kondisi pasien. Lalu untuk alur sisrut itu sendiri, awal dokter memeriksa pasien dan mendiagnosa pasien, lalu jika pasien memerlukan rujukan, dokter akan melakukan informed consent dan informed choice kepada pasien untuk dilakukannya rujukan. Setelah itu, dokter ataupun tenaga medis melakukan
rujukan menggunakan aplikasi Sysrut. Setelah itu, dokter atau tenaga kesehatan yang berkompeten mencari informasi dan komunikasi dengan RS penerima rujukan sesuai dengan kebutuhan melalui Sysrut. Lalu RS penerima rujukan melakukan konfirmasi melalui Sysrut dan pasien rujuk diantar ke rumah sakit penerima rujukan setelah diterimanya rujukan. Di sini merupakan awal dari tampilan dari di web Sysrut. Lalu setelah kita login menggunakan username atau email kita dan password, ini merupakan tampilan jika kita ingin melakukan rujukan. Sebelumnya kita pilih dulu rujukannya, ada rujukan maternal, ada obstetri, ada ke IGD umum, dan selainnya. Lalu kita mengisi data pasien dimulai dari nama, NIK, lalu hasil pemeriksaan, hasil anamnesa. Setelah itu kita melakukan pemilihan rumah sakit yang tersedia. Dan setelah itu kita melakukan pemilihan rumah sakit. Jika setelah diterima dan dokter di rumah sakit rujukan ingin melihat keadaan pasien sebelum dikirimkan, bisa melakukan video conference, yaitu untuk melakukan tampilan keadaan pasien. Setelah itu, jika sudah dikirimkan data-data dan yang lainnya, kita tinggal menunggu balasan dari rumah sakit rujukan tujuan kita. Di sini nanti akan ada tampilan dari hasil rujukan tersebut. Sekian pemaparan mengenai Sysrut. Baik, Teteh, terima kasih. Di sini saya ingin bertanya ya, untuk Sysrut itu kira-kira kelebihannya apa sih, Teh? Karena kan kalau dulu biasanya kalau kita ngerujuk biasanya cuma nelpon rumah sakitnya. Kalau sekarang kan ada Sysrut, kira-kira kelebihannya apa? Mangga tuh Intan. Kalau untuk kelebihan aplikasi ini dapat kita melihat dari ketersediaan dokter, ketersediaan alat medis, lalu bed yang ada di rumah sakit yang akan kita rujuk, tujuan rujukan kita. Lalu bisa mempercepat proses rujukan dengan cepatnya hasil jawaban dari sistem Sysrut itu sendiri. Waktu responnya yang dirujuk tidak terbatas atau tidak memiliki batas waktu kadaluarsa, sehingga dapat mempermudah untuk proses rujukan. Ya, seperti itu kelebihannya, Teh. Kalau dalam pengisiannya, kira-kira apakah ada kendala, Teh? Untuk kendala, karena ini berbasis elektronik ya, sama seperti EcoHeart tadi, harus ada internet yang lancar. Karena kalau tidak stabil dapat mempengaruhi proses rujukan itu tersendiri. Terus adanya beberapa rumah sakit yang tidak berkomitmen atau bekerja sama dengan Sysrut, dan kadang saat melakukan rujukan ada data-data pasien yang tidak lengkap saat sesuai form yang disediakan di sistem, sehingga menyulitkan rumah sakit penerima menerima jawaban. Seperti itu, Teh. Baik, terima kasih. Berarti dapat disimpulkan bahwa Sysrut itu merupakan suatu aplikasi rujukan yang berbasis teknologi ya Teh ya. Untuk kelebihannya sendiri biasanya dari kita bisa melihat jumlah dokter yang tersedia, jumlah bed yang tersedia. Terus penanganan selanjutnya juga. Kalau untuk kendala berarti kan sama ya Teh, karena ini sebuah aplikasi jadi harus ada internet yang terhubung, terus biasanya datanya juga harus lengkap, jadi harus mengisi dengan baik, jangan lupa. Baik, jika tidak ada pertanyaan, mungkin kita ke pemateri selanjutnya kepada Teh Erni mengenai EPUS, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang ePuskesmas, di mana ePuskesmas itu merupakan sistem informasi manajemen puskesmas yang berbasis web, di mana ini
pelayanan manajemen puskesmas sebagai lembaga pelayanan kesehatan tingkat pertama di masyarakat. Dari mulai pendaftaran pasien, pelayanan poli, sampai dengan pelaporan ke tingkat dinas kesehatan, bahkan ke provinsi. Aplikasi berbasis internet ini digunakan dalam melakukan pencatatan data pelayanan sehari-hari, mulai dari data pasien, rekam medik, obat, pelayanan penunjang medis, rujukan, dan lain-lain. Kemudian di sini saya akan menunjukkan tampilan dari EPUS sendiri. Di sini kita perlu login dulu ya teman-teman. Nah, di sini ada beberapa menu, yaitu ada menu pendaftaran, sama pelayanan, pengelolaan, GIS, dan laporan. Untuk pendaftaran ini dipergunakan oleh petugas pendaftaran yang di depan. Untuk pelayanan ini banyak jenisnya ya, yaitu poli-poli, mulai dari poli umum, KIA, gigi, MTBS, TB, dan lain-lain. Kemudian untuk pengelolaan ini dipegang sama admin EPUS-nya. Jadi nanti EPUS-nya harus punya admin. Gitu. Kemudian GIS ini juga untuk penggambaran, ini dipegang juga sama admin. Kita tidak bisa. Kemudian untuk laporan, ini untuk laporan bulanan. Nah, untuk pelayanan itu sendiri, di sini kita fokus ke pelayanan karena kita sebagai seorang bidan ya. Di sini nanti akan muncul antrian dari Kepolik KIA. Nah, kita nanti akan melayani pasien sesuai dengan urutan. Kemudian di dalam data ini terdapat yang harus diisi mulai dari anamnesa, diagnosa, resep, kemudian apakah itu nanti dirujuk ke laboratorium atau tindakan lainnya. Nah, setelah itu untuk terakhir, apakah pasien tersebut apakah berobat jalan, dirujuk internal itu rujukan antar poli. Misal dari KIA dirujuk ke poli DP atau dari KIA dirujuk ke poli gigi. Kemudian ada rujuk lanjut yaitu dirujuk ke tingkat yang lebih tinggi seperti rumah sakit gitu. Ada meninggal dan tetap berobat. Nah, dari pelayanan e-puskesmas ini sangat membantu teman-teman rekam medik atau pelayan lainnya karena di sini dalam e-pus ini terdapat informasi yang cukup lengkap gitu dan sangat mudah diakses oleh siapa aja. Jadi kita misalkan butuh data kunjungan, kita bisa mengakses sendiri. Gitu. Jadi tidak perlu kita meminta ke petugas lain kalau kita mampu menguasai e-pus itu sendiri. Mungkin hanya sekian penjelasan dari e-pus. Saya serahkan ke moderator, Mbak. Baik, terima kasih kepada Teh Erni atas pemaparan materinya. Di sini ada yang ingin saya tanyakan, ya Teh. Kira-kira dalam mengakses e-pus ini, apakah bisa oleh bidan desa di Poskesdes atau harus oleh di bidan di puskesmas saja? Enggak Teh? Baik. Nah, di sini juga kan e-pus tidak terlepas dari kekurangan ya. Nah, salah satunya itu e-puskesmas ini hanya digunakan di puskesmas. Jadi tidak untuk pelayanan jejaring. Jadi ini hanya berfokus di puskesmas. Untuk Poskesdes, bidan desa itu melakukan pelayanan secara manual seperti biasa. Mungkin seperti itu ya. Mungkin ada lagi, Mbak. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Jika tidak ada, mungkin saya simpulkan ya Teh ya. Berarti e-pus ini merupakan aplikasi untuk pencatatan data secara digital ya Teh. Kalau misalkan untuk
oleh bidan desa di Polindes kebetulan belum bisa diakses ya Teh, hanya oleh bidan di puskesmas. Ya, baik. Mungkin sekian diskusi kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.